Persatuan Perdalangan Indonesia atau Popadi wilayah Banyumas Raya bakal melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan viralnya video ceramah di media sosial yang menyatakan bahwa wayang itu dilarang Islam dan lebih baik dimusnahkan. Kalau hanya dinyatakan dilarang dalam Islam itu sudah biasa, tapi dalam anak kalimat berikutnya ada ujaran lebih baik dimusnahkan. Ini sangat menyakitkan kami, kata Koordinator Popadi wilayah Banyumas Raya, yaitu Bambang Barata Aji, di Banyumas, Jawa Tengah pada hari Minggu. Dan berikut kita tunjukkan video klarifikasi dari si Ustadz yang berciri khas memiliki jenggot lebat, sering membuat kontroversi di negeri ini. Kita tonton videonya. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Mungkin ini maksudnya untuk mengurai masalah, tapi sebenarnya malah memperkeruh masalah. Jadi poin pertama itu yang merasa tidak terima itu tadi dari Banyumas itu adalah Persatuan Dalang seluruh Indonesia. Dia merasa tidak terima karena ada anak kalimat yang menyatakan sebaiknya dimusnahkan. Itu dari pihak perdalangan. Kemudian nanti dari pihak santri atau dari pihak NU itu tentunya juga ada reaksi, karena hal ini tidak hanya menyangkut budaya saja, tapi juga menyangkut tentang Wali Songo. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat, dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Jadi ini kelihatannya bagus, tapi sebenarnya malah berisi penghinaan ya, ini pelecehan terhadap para dalang. Seolah-olah itu dalang itu adalah profesi yang buruk atau profesi yang tidak baik, sehingga dalang itu harus bertobat. Ya ini sangat sangat melecehkan ya. Padahal dalang itu adalah sosok orang yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dan dalang itu juga mempunyai tugas berat, karena beliau para dalang itu menjalankan tugasnya itu mengikuti apa yang sudah diwariskan dari leluhur mereka. Jadi soal pakem, soal kirama, soal apa saja yang menyangkut tentang perdalangan itu tidak sembarangan. Mereka bersusah payah untuk meraih predikat sebagai dalang. Dan di sini malah dikesankan bahwa profesi dalang itu adalah profesi yang tidak baik, karena dianjurkan untuk bertobat, taubatan nasuha. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang. Kalau dia sudah taubat, memang dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah.
Ya, itu memang mungkin untuk kalangan Anda sendiri. Tapi apa yang Anda ucapkan itu sudah banyak dilihat orang karena media sosial berkembang sangat cepat, sehingga ini bisa berbuntut panjang karena berisi penghinaan dan itu tadi pelecehan. Dan jika kata-kata tadi dimusnahkan, yaitu pasti seluruh rakyat Indonesia akan melawan jika hal tersebut dilakukan. Ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Menjadi warga Indonesia itu harusnya bangga, karena nenek moyang kita, para leluhur kita, itu sudah mampu membuat hasil karya yang menggembarkan dunia. Salah satunya adalah wayang. Dan di sini malah wayang itu kesannya dikesampingkan. Bahkan profesi dalang itu seolah-olah profesi yang kurang baik, malah dianjurkan untuk bertaubat. Ini kan aneh ini si Pak Jenggot ini. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Permohonan maaf mungkin ada yang menerima, tapi untuk proses hukum itu tetap berjalan karena apa yang diucapkan oleh Ustadz ini sudah menyakiti perasaan bangsa Indonesia. Tidak hanya bagi para dalang seperti yang dilakukan oleh Persatuan Dalang seluruh Indonesia di Banyumas, melainkan juga menyakiti nurani para keturunan Wali Songo, di mana para Wali Songo itu menyebarkan Islam di Nusantara, salah satunya menggunakan wayang. Jadi jika menurut si Khalid ini wayang itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka secara tidak langsung dia itu menyalahkan Wali Songo, menganggap Wali Songo itu tidak benar. Padahal Wali Songo itu adalah para ulama, para pewaris Nabi yang sungguh hebat, sangat luar biasa, menyebarkan Islam di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, membuat Indonesia menjadi negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Semua itu adalah karena peran Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara damai, dengan cara yang sejuk, tidak dengan peperangan, tidak dengan permusuhan, tapi merekrut atau menggabungkan atau menyatukan berbagai macam budaya, berbagai macam tradisi yang ada. Kemudian hal tersebut dikelola dan diolah menjadi sesuatu yang bernuansa Islam, sesuatu yang bernilai Islam. Maka jika si Ustadz ini mengatakan bahwa wayang itu adalah sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dalam Islam, maka sebenarnya secara tidak langsung dia itu menganggap Wali Songo itu salah. Dan ini sangat menyakitkan. Dia merasa lebih hebat dari Wali Songo, padahal dia lahir baru tahun berapa. Sementara Wali Songo itu sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum para kelompok berjenggot ini datang ke Nusantara. Nusantara itu sudah Islam, yang mengislamkan itu adalah Wali Songo.